Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik ya pasti untuk kita semua. Apa kalian tahu apa itu dimensi 3? Dimensi 3. Sebelum ke pemateri, perkenalkan nama saya Cindy Nurfatika Sari sebagai host untuk menuntun presentasi video kali ini. Tanpa lama-lama, mari kita simak presentasi pembahasan materinya ya. Sebelum itu, kenalan yuk dengan pemateri-pematerinya. Pemateri pertama ada Kansa. Pemateri kedua ada Sani, pemateri ketiga ada saya, Cindy, dan yang terakhir pemateri keempat ada Sylvia Nurwenda. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita flashback dulu yuk ke pelajaran kelas 10, yaitu yang pertama, rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras merupakan rumus yang digunakan untuk mencari panjang sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Penerumus ini ialah seorang ahli matematika dari Yunani yang bernama Pitagoras. Untuk menghitung sisi tegak dan sisi mendatarnya, yang pertama ada rumus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurangi C pangkat 2. Yang kedua, B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Yang C-nya yaitu C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Untuk rumus Pitagoras dalam bentuk akar, untuk menentukan panjang A sama dengan akar C pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Untuk panjang B sama dengan akar C pangkat 2 dikurangi A pangkat 2. Dan untuk panjang C sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dan yang kedua yaitu rumus aturan sinus kosinus. Aturan sinus berbunyi bahwa perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Di sini ada segitiga dan keterangannya yaitu A sama dengan besar sudut di hadapan sisi A sama dengan panjang sisi A, B sama dengan besar sudut di hadapan sisi B sama dengan panjang sisi B, C sama dengan besar sudut di hadapan sisi C, dan C sama dengan panjang sisi C. AP bertegak lurus dengan BC. BQ bertegak lurus dengan AC. CR bertegak lurus dengan AB. Dan untuk rumusnya yang pertama, sin A sama dengan CR per B, maka CR sama dengan B sin A. Kedua, sin B sama dengan CR per A, maka CR sama dengan A sin B. Yang ketiga, sin B sama dengan AP per C, maka AP sama dengan C sin B. Yang keempat, sin C sama dengan AP per B, maka AP sama dengan B sin C. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 didapat CR sama dengan B sin A sama dengan sin B, maka A per sin A sama dengan B per sin B. Berdasarkan persamaan 3 dan 4 didapat AP sama dengan C, sin B sama dengan B, sin C, maka B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian, berdasarkan persamaan 5 dan 6 diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Persamaan ini yang kemudian disebut dengan aturan sinus. Dan aturan kosinus menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Dan untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. Dan jika menggunakan analogi yang sama, kemudian diperoleh aturan kosinus untuk segitiga ABC sebagai berikut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi utama yaitu tentang dimensi 3. Dimensi 3 adalah salah satu ilmu matematika tentang wacana bidang, titik, serta garis yang berdiri pada ujung ruang dan berhubungan dengan sudut dan juga jarak. Dalam ilmu matematika, dimensi 3 dapat dibagi dalam bermacam-macam. Ada kubus dan juga balok. Yang dimaksud dengan titik kubus dan juga balok adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau lebih. Titik kubus dan juga balok memiliki 8 titik, diantaranya ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik-titik seterusnya. Yang selanjutnya adalah rusuk. Rusuk merupakan garis potong antara sisi-sisi bangun. Pada kubus dan juga balok terdiri dari rusuk alas, rusuk tegak, dan juga rusuk atas. Rusuk alas terdiri dari AB, BC, CD, dan juga DA, dan seterusnya. Rusuk tegak terdiri dari AE, BF, CG, dan juga DH. Dan terakhir, rusuk atas terdiri dari EF,
FG, GH, dan juga EH. Yang selanjutnya yaitu menentukan bidang sisi, kubus, dan juga balok. Sisi adalah persegi yang membatasi bangun ruang dan memiliki 6 buah sisi. Yang pertama, sisi alas, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi depan, sisi kiri, dan juga sisi kanan. Selanjutnya yaitu menentukan diagonal bidang sisi, kubus, dan juga balok. Diagonal bidang atau diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi balok. Gambarnya seperti di sini. Menentukan diagonal bidang ruang, kubus, dan juga balok. Diagonal ruang adalah ruang garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang. Contohnya di sini dari A sampai ke G. Materi selanjutnya yaitu menentukan titik terhadap bidang. Yang pertama ada menentukan titik tengah rusuk alas bawah. Gambarnya bisa kalian lihat di samping. Titik tengah rusuk alas bawah yaitu pada titik O terhadap A terhadap Q, lalu Q terhadap C. Yang kedua yaitu menentukan titik tengah titik tegak. Gambarnya bisa kalian lihat di samping. Titik tengah tegak rusuk yaitu titik T terhadap E. Selanjutnya yaitu menentukan titik-titik tengah rusuk atas. Gambarnya bisa kalian lihat di samping. Titik tengah rusuk atas yaitu M terhadap O terhadap G. Yang terakhir yaitu menentukan titik-titik tengah bidang. Gambarnya bisa kalian lihat di samping. Titik P dan juga titik N menunjukkan titik tengah bidang. Sekarang kita masuk ke soal dan pembahasan. Yang pertama mempelajari titik ke titik. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Contoh soal ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan titik A ke C, titik A ke G, diketahui kubus dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Solusinya? Yang kedua mempelajari titik ke garis. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang dari titik A dengan tegak lurus garis G. Contoh soal, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm, jarak titik A ke rusuk HG adalah solusi. Yang ketiga mempelajari titik ke bidang. Peragaan ini merupakan jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A ke bidang V. Contoh soal, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm, jarak titik A ke bidang BDHF adalah 4. Mempelajari besar sudut antara garis dan bidang. Pada dasarnya, sudut dibentuk oleh dua buah sinar yang memiliki titik ujung yang sama. Besar sudut antara garis dan bidang sama dengan sudut antara garis tersebut dengan proyeksi garis tersebut pada bidang. Contoh soal, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF adalah solusi. Sudut antara garis dan bidang merupakan sudut yang dibentuk oleh perpotongan bidang dan garis tersebut, sehingga besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dan bidang BDHF sama dengan besar sudut GBV seperti terlihat pada gambar di sini. Segitiga BEG merupakan segitiga sama sisi, di mana setiap sisinya masing-masing merupakan diagonal sisi kubus. Maka besar sudut BEG adalah 60 derajat. Besar sudut GBP merupakan setengah dari sudut EGB. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF adalah. Nah, bagaimana dengan materinya? Sekarang kalian tahu kan apa itu dimensi 3? Semoga videonya bermanfaat ya untuk kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Dadah. Tentukan titik O, titik D, dan titik-titik seterusnya. Potongan bidang dan